adik-adik semuanya. Wah, ini sudah jam berapa? Wah, jam 11 nih. Iya, waktunya kita untuk ibadah online sekolah minggu. Ya, gimana kabar kalian? Pasti semua baik, sehat, dan sekarang mau semangat dan fokus untuk ibadah sekolah minggu. Ya, walaupun kita tidak sama-sama di gereja, tapi kita percaya walaupun kalian di rumah, Cici di rumah, guru-guru sekolah minggu juga semua di rumah, kita percaya Tuhan Yesus selalu menyertai kita semua. Nah, yuk, udah pada mandi dong? Udah sarapan ya? Pakaiannya udah rapi? Udah siapin Alkitabnya juga untuk ibadah hari ini. Nah, sebelum kita mulai ibadah, yuk kita sama-sama mau buka di dalam doa agar Tuhan Yesus menyertai ibadah kita dari awal sampai penghabisan. Lipat tangan, tutup mata, kita sama-sama mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Buat hari ini, kami boleh kembali beribadah online hari ini. Kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada, Engkau menyertai kami. Roh Kudus-Mu juga memberkati kami semua Tuhan. Melalui puji-pujian, penyembahan, dan firman yang kami dengar hari ini, kami boleh diberkati. Terima kasih Tuhan, kami mau buka ibadah kami di dalam penyertaan-Mu dari awal ibadah sampai akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik semua, yuk kita mau bangkit berdiri, kita mau pakai kaki, tangan kita, mulut kita, semua bersukacita memuji Tuhan. Teman-teman, kita memuji Tuhan. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan hebat, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Teman-teman, kita memuji Tuhan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Kalau Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau.
teman-teman, sebentar lagi kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami sudah menyembah dan memuji-Mu. Sebentar lagi kami akan masuk ke dalam firman Tuhan. Berkati agar firman-Mu bisa menjadi kekuatan untuk kami. Dan berkati kami agar bisa menjadi terang bagi sekeliling kami. Dan berkati juga hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pastikan Alkitab ada di dekat jangkauan adik-adik semua. Dan sekarang kita mau berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Tutup matanya, lipat tangannya, ikuti kaulin berdoa ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah memuji dan menyembah Engkau. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mari Roh Kudus urapi kami, pimpin kami, supaya kami boleh mendengar, mengerti, dan menjadi pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Nah, adik-adik Kids yang terkasih di rumah, saat ini, hari ini firman Tuhan kita bertemakan Aku mau menceritakan kuasa Tuhan. Ya, sama-sama dengan Colin kita ulangi lagi. Tema firman Tuhan kita hari ini adalah Aku mau menceritakan kuasa Tuhan. Nah, diambil dari kisah firman Tuhan dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-5 ayat yang pertama sampai yang ke-27. Nah, di sini dalam firman Tuhan hari ini Kak Olin ingin mengajak adik-adik bahwa
apapun yang terjadi di dalam hidup kita, kita harus selalu mau menggunakan mulut kita untuk menceritakan kuasa Tuhan. Nah, pada zaman dahulu, bila suatu kerajaan berhasil mengalahkan kerajaan lainnya, maka harta benda diambil, bahkan kerap para tentara membawa para tawanan untuk dipekerjakan di daerah mereka. Nah, dulu ada seorang gadis kecil di Israel, yang menjadi tawanan. Bayangkan, masih kecil, udah jadi tawanan, jauh dari rumahnya, terpisah dari mama papanya. Sedih nggak adik-adik? Coba, sedih ya. Kita kalau butuh apa-apa, perlu apa-apa, kita pasti membutuhkan bantuan orang tua. Nah, gadis kecil ini masih kecil tapi dia udah jadi tawanan, dibawa ke negeri orang yang jauh. Nah, bagaimana kisah hidupnya? Apa yang terjadi dengan gadis kecil ini? Coba kita baca bersama, buka Alkitabnya atau lihat di layar. Kita baca Alkitab kita. Nah, boleh juga baca sama-sama Kak Olin di layar. Ada dalam ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Kita baca ya. Bunyinya, judulnya Naaman disembuhkan. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Ayat yang kedua, orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Nah, jadi anak kecil ini dia terpisah dari orang tuanya dan menjadi pelayan pada istri Naaman. Apa yang terjadi di rumah istri Naaman ini, di rumah Panglima Naaman ini? Apa yang terjadi dengan anak perempuan kecil ini? Kita lihat tayangan berikut ini. My time is short. Do not speak of such things. I have led tens of thousands of men to victory in countless battles for Syria. Yet with all my wealth and power, I can do nothing against an unseen enemy that does this. So that I cannot even touch the ones I love. I wish there was something we could do. Maybe there is. If only my master were with the prophet who lives in Samaria, for he would heal him of his leprosy. What? Child, What have you said to startle my wife? she says there is a prophet among her people who can heal leprosy. My soldiers raided your land and took you from your people. Yet when I watch you, I'm impressed at how you serve me, in the face of all that has happened to you. But do not speak to me of prophets and cures in Samaria, unless you know, without a doubt, these things are real. My God is real. Elroy Kids, seperti tayangan Superbook tadi, kita lihat waktu ada masalah di rumah tempat gadis pelayan kecil bekerja, apakah gadis pelayan kecil memilih, biarin aja deh, kan yang sakit tuan bos ini, bukan saya kan udah cukup susah, cukup sedih, jauh dari orang tua,
ya udah saya kerjain aja kerjaan saya. Atau pelayan kecil ini menceritakan kuasa Tuhan. Nah, dari tayangan tadi kita melihat waktu gadis pelayan kecil melihat tuannya bersusah hati karena sakit kusta. Nah, pada zaman dahulu penyakit kusta adalah penyakit berbahaya, penyakit kulit menular yang belum bisa disembuhkan. Tidak ada obat yang dapat menyembuhkannya. Jadi orang yang sakit kusta biasanya dijauhi orang, sehingga sangat menderita kalau sakit kusta. Aduh, sangat menderita. Nah, adik-adik, gadis pelayan kecil waktu melihat tuan majikannya menderita, dia justru menceritakan tentang kuasa Tuhan kepada majikannya, kepada istri Naaman. Dan istri Naaman segera menyampaikan kepada Naaman sang panglima. Dan apa yang terjadi adik-adik? Karena Naaman adalah seorang panglima yang hebat. Coba sama-sama ikuti Kak Olin, bilang yang hebat. Ayo, yang hebat. Yang hebat. Sehingga Naaman disayang oleh rajanya. Jadi waktu Naaman datang ke rajanya, menghadap rajanya, "Raja, saya dengar nih dari gadis pelayan kecil di rumah saya, dia orang Israel. Dia bilang di Israel ada seorang abdi Allah, ada seorang nabi yang dia bisa berdoa kepada Tuhannya, pada Tuhannya, dan bisa menyembuhkan saya. Saya pengen ke sana supaya saya sembuh." Nah, si raja kan sayang sama panglima Naaman. Jadi si raja bilang, "Oke, saya akan menulis surat. Segera saya menulis surat kepada Raja Israel supaya kamu bisa pergi berobat di sana." Nah, adik-adik, kenapa Raja Aram harus menulis surat kepada Raja Israel? Sebab ini adalah izin antar kerajaan. Dan biasanya dalam satu kerajaan, orang yang paling mengenal tentang Tuhannya adalah seorang raja. Karena seorang raja akan menitahkan kepada seluruh rakyatnya untuk menyembah Tuhan atau menyembah dewa. Nah, jadi otomatis Raja Aram menulis surat kepada Raja Israel. Sebab Raja Israel harusnya adalah orang yang paling tahu tentang Tuhannya. Dan setelah menulis surat, Raja Aram memberikan surat tersebut kepada panglimanya Naaman. "Naaman, ini suratnya. Pergilah ke Israel dan segera temui abdi Allah di sana supaya kamu sembuh." Apa yang terjadi adik-adik? Kalau kita baca di ayatnya yang ke-7 dan ke-8 di dalam 2 Raja-Raja pasal 5 tadi, Naaman dengan segera menyiapkan banyak hadiah karena dia percaya dia akan sembuh. Dia menyiapkan banyak hadiah, dia berangkat dengan pasukannya, mereka pergi sampai di Israel. Waktu sampai di Israel, Naaman segera menyerahkan surat dari rajanya kepada Raja Israel. Waktu Raja Israel menerima surat tersebut, lalu dibuka, lalu dibaca, apa yang terjadi adik-adik? Yang terjadi respon Raja Israel adalah, yuk baca sama-sama dalam ayat 7 dan ayat yang ke-8. Ayo, buka Alkitab buat kamu yang udah gede, yang atau mau baca juga lihat di layar, silahkan. Ayat yang ke-7 dan ke-8 bunyinya, "Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakannya lah pakaiannya serta berkata, 'Alahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan? Sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku, supaya aku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku.' Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu
bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimkannyalah pesan kepada raja, bunyinya, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Nah, adik-adik, Raja Israel pada saat itu tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, sehingga waktu dia menerima surat, dia tidak bisa memperkenalkan Tuhan kepada Panglima Naaman. Raja Israel tidak sungguh-sungguh hatinya percaya kepada Tuhan. Jadi waktu surat itu dia terima, dia merasa khawatir, dia merasa kesal. Nah, beruntung Nabi Elisa segera mengetahuinya, sehingga Nabi Elisa segera memberitahukan agar Panglima Naaman disuruh datang ke tempat Nabi Elisa. Apa yang terjadi adik-adik? Waktu Panglima Naaman datang kepada Nabi Elisa ternyata tidak keluar rumah. Nabi Elisa ternyata titip pesan buat asistennya, buat bujangnya, kasih tahu kepada Panglima Naaman, celupkan badannya, mandi 7 kali. Nah, mandi 7 kali di Sungai Yordan. Terus apa yang terjadi? Firman Tuhan mengatakan bahwa Naaman waktu mendengar itu, Naaman bilang, "Aduh, kenapa harus mandi di Sungai Yordan? Sungai Yordan itu nggak bersih. Kalau dibanding sama sungai-sungai di daerah tempat asal saya, masih jauh lebih bersih sungai-sungai di sana." Nah, tapi orang-orang di sekitarnya, pengawal-pengawalnya mengingatkan Nabi Naaman, ini kan bukan satu hal yang susah, taat aja supaya Panglima bisa sembuh. Panglima Naaman juga mengingat perkataan dari gadis pelayan kecil yang menceritakan tentang kehebatan kuasa Tuhan melalui abdi Allah di Israel. Sehingga apa yang terjadi? Kita lihat tayangan berikut ini. I've come far across the mountains, brought gifts to his king, yet he refuses to come out and even speak to me himself. Go wash in this river. That's his answer to me? Sir, if the prophet had told you to do something very difficult, wouldn't you have done it? So you should certainly obey him when he says simply, "Go and wash and be cured." My God is real. Joy, he's doing what Elisha said? Yeah. Two, three, Four, 5, 6.
you! Nah, adik-adik, berkat seorang gadis kecil, gadis pelayan kecil yang mau menceritakan kehebatan kuasa Tuhan, sehingga Naaman kini menjadi sembuh, menjadi tahir. Nah, kalau kita lihat di ayat 14, perhatikan di ayat 14 itu dikatakan Naaman pulih seperti seorang anak. Nah, kalau kulit seorang anak, coba bandingkan nih kulitnya adik-adik sama kulitnya oma, opa, atau poponya, atau sama kulit mama papanya. Lebih bagusan kulit siapa? Pasti lebih bagus kulitnya adik-adik. Nah, Naaman disembuhkan dan kulitnya juga jadi bagus seperti kulit anak-anak. Di dalam ayat 14 dibilang dia menjadi bersih, kulitnya menjadi tahir seperti semula. Dan di ayat yang ke-15 Naaman berkata bahwa kini aku tahu di seluruh dunia tidak ada Allah. Allah hanya satu, yaitu Allah Israel. Dan di ayat 16 Elisa mengatakan bahwa Naaman bukan saja sembuh, tapi Naaman beroleh selamat. Dan waktu Naaman mau kembali pulang ke rumahnya, Naaman berkata kepada Nabi Elisa, Nabi Elisa, saya boleh minta sebongkah tanah untuk saya ambil, saya bawa pulang ke rumah saya mau bangun mesbah tempat ibadah, supaya saya mau berdoa hanya kepada Allah Israel, hanya kepada Tuhan Allah yang kita sembah. Naaman menjadi sembuh dan kini dia percaya kepada Tuhan. Dia percaya kepada kehebatan kuasa Tuhan. Itu bermula dari seorang pelayan kecil yang mau menceritakan kehebatan kuasa Tuhan. Nah, sekarang adik-adik di rumah, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, mengajarkan kita mau memilih seperti apa. Kita mau menceritakan kuasa Tuhan seperti seorang gadis kecil, atau kita mau bersungut-sungut seperti Raja Israel. Nah, firman Tuhan mengajarkan kita dalam keadaan baik atau tidak baik, kita mau menceritakan kuasa Tuhan seperti gadis pelayan kecil, atau kita mau bersungut-sungut seperti Raja Israel. Nah, saat ini mungkin adik-adik lagi merasa keadaan tidak baik, bosan, sekolah online melulu, setiap hari ada aja tugasnya. Tugas di Google Form, tugas praktek bikin video lah, terus belum lagi nggak bisa bebas main ke mall, cuman bisa main paling gadget atau main di rumah sama adik atau sama kakak. Nggak suka, bosan, kesel. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan adik-adik semua, juga mengingatkan Kak Olin, apapun keadaannya, kita mau menceritakan kuasa Tuhan. Kita waktu melihat pelajaran online yang susah, kita mau berkata bahwa saya percaya sama pada Tuhan, dan saya percaya Tuhan memberikan hikmat waktu saya belajar, dan saya pasti bisa mengikuti pelajaran online. Saya pasti bisa mengerjakan tugas di Google Form atau tugas di Classroom atau di apapun yang guru berikan. Atau mungkin saat ini adik-adik lagi lihat, aduh, saya udah bosan di rumah, saya juga sedih ngelihat mungkin papa atau mama atau oma atau opa atau tante, kakak yang sedang sakit, ada di rumah sakit, atau di rumah nggak bisa kerja. Nah adik-adik, inilah waktunya Elroy Kids untuk berdoa, memperkatakan
menceritakan kehebatan kuasa Tuhan. Kalau Tuhan sudah menyembuhkan Naaman, maka Tuhan juga bisa menyembuhkan anggota keluarga kita, bisa menyembuhkan papa kita, mama kita, opa, oma, bahkan mungkin adik-adik ada yang sakit. Adik-adik berdoa, taruh tangan kanan di dada dan percaya bahwa Tuhan bisa menyembuhkan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa. Apalagi mungkin adik-adik juga merasa, aku sedih. Mungkin saat ini aku melihat di rumah ribut, di rumah aduh aku pusing sama keadaan di rumah. Di rumah mungkin aku sama kakak atau sama Cece berantem, atau mungkin si A sama si B berantem, pusing. Nah, firman Tuhan juga hari ini mau mengingatkan adik-adik bahwa kita harus berdoa dan kita harus menceritakan kuasa Tuhan. Bahkan kita bisa cerita ke mama sama papa. Kalau mama sama papa lagi pusing sama kerjaannya mereka, adik-adik bisa cerita, mama, papa, pada zaman dahulu kuasa Tuhan nyata buat Naaman. Jadi kuasa Tuhan yang sama akan nyata menolong keluarga kita, menolong papa, menolong mama. Dan adik-adik bilang bahwa adik-adik juga berdoa untuk pekerjaan papa dan mama supaya Tuhan memberikan rezeki. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berkuasa, ya. Tuhan hari ini mengingatkan kita dan mengajarkan kita supaya kita mau menceritakan kuasa Tuhan. Dan ayat hafalan untuk adik-adik, ayat hafalan buat adik-adik terambil dari kitab Amsal. Nah, boleh dilihat di layar ini. Terambil dari kitab Amsal, dilihat di layar ini. Dan dicatat baik-baik di kertasnya ya, ayat hafalannya. Nah, dicatat baik-baik di kertasnya. Amsal pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-11. Ayo buka Alkitabnya, lalu kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Nah, kita baca sekali lagi. Kita ganti kata orang benar dengan Elroy Kids, ya. Mulut Elroy Kids. 1, 2, 3. Mulut Elroy Kids adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Ya. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang sudah kita dengar. Dan ingat pesan hari ini, bahwa aku mau menceritakan kuasa Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah selesai dengan firman Tuhan hari ini. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan yang nyata menyembuhkan Naaman, kuasa Tuhan yang sama juga akan nyata buat semua Elroy Kids. Tuhan, mari memakai semua anak-anak Elroy Kids dimanapun berada, bahkan semua anak-anak yang menonton, mengikuti ibadah online ini. Tuhan, mari pakai mulut mereka untuk menceritakan tentang kuasa-Mu, sehingga kehidupan boleh terjadi, keselamatan boleh terjadi dalam kehidupan anak-anak Elroy Kids, dalam kehidupan anak-anak semua yang mengikuti ibadah online. Bahkan mereka boleh menjadi saksi Kristus bagi orang tuanya, bagi oma-opanya. Mereka boleh menjadi pendoa, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam setiap keluarga-keluarga. Terima kasih Tuhan, hamba selesai dengan firman-Mu, tapi Roh Kudus terus berbicara dan memimpin semua Elroy Kids. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati, tetap stay, karena kita akan lanjut terus ibadah kita. Besar dan perkasa Allah kita,
Besar dan dahsyat Dia, besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Nah, adik-adik tadi sudah dengar firman Tuhan ya? Iya, betapa besar dan dahsyat Allah kita yang luar biasa. Nah, Cici bawa apa nih? Iya, seperti biasanya, celengan. Adik-adik juga ada kan celengan di rumah ya? Masih tetap diisi ya celengannya. Sekarang kita mau siapkan persembahan kita ya. Persembahan kita, setiap minggu kita mau memberi celengan, kita masukin celengan, dan nanti kalau sudah penuh kalian boleh nanti saat kita kembali ke gereja boleh kalian bawa celengannya, atau kalian boleh minta bantu mama dan papa untuk menyerahkan atau mentransfer ke rekening di bawah ini ya. Yuk kita mau sama-sama berdoa dulu sebelum kita memberi. Lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau memberi Tuhan sebagian dari berkat yang telah Engkau berikan buat kami. Biarlah pemberian ini Tuhan boleh bermanfaat untuk kemuliaan dan memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh belajar untuk memberi dengan hati yang sukacita. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk, 1, 2, 3. Iya. Nah, adik-adik, setelah kita mendengar firman Tuhan, sudah memberi, sekarang kita mau tutup ibadah sekolah minggu kita. Nah, adik-adik, iya, saatnya kita mau tutup ibadah online kita hari ini. Jangan lupa ya, ayat hafalannya kalian tetap hafalkan dan share ke guru kelas kalian semua ya. Yuk, sekarang kita mau lipat tangan kita mau berdoa untuk menutup ibadah online hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, penyertaan-Mu di dalam ibadah online kami hari ini. Kiranya Tuhan, Engkau juga memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Mereka masih sekolah online, kiranya mereka tetap semangat dan Engkau memberikan hikmat akal budi buat mereka. Berkati kesehatan mereka, berkati kedua orang tua mereka yang merawat setiap hari Tuhan, agar Engkau memberikan berkat buat setiap keluarga anak-anak kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami tutup ibadah online hari ini. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih semuanya yang mengikuti ibadah online hari ini. Sampai berjumpa kembali minggu depan. Terus tetap setia dan semangat untuk ibadah online. Selamat hari Minggu. Selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Dadah.